Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan tema pengukuran produktivitas perairan. Saya dari kelompok 6, Wiranto, NIM 200351100006. Judul jurnal. Jurnal 1, hubungan antara konsentrasi klorofil A dengan tingkat produktivitas primer menggunakan citra satelit Landsat 8. Jurnal 2, produktivitas primer, fitoplankton dan keterkaitannya dengan unsur hara dan cahaya di perairan Teluk Banten. Pokok bahasan: pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, penutup. Pendahuluan. Klorofil A merupakan indikator kelimpahan fitoplankton di perairan yang berperan dalam proses fotosintesis. Zhang dan Han 2015, Moses et al. 2009. Fitoplankton berkontribusi secara besar untuk mengetahui produktivitas primer di perairan. Produksi karbon organik selama proses fotosintesis didefinisikan sebagai produktivitas primer atau produktivitas primer bersih, net primary productivity. Lee et al. 2014. Produktivitas primer bersih merupakan kunci pengukuran kesehatan lingkungan dan pengelolaan sumber daya laut. Behrenfeld et al. 2005. Pengukuran produktivitas primer secara konvensional untuk cakupan wilayah yang besar membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal. Satelit secara rutin telah menyediakan beberapa variabel biofisik seperti variabel konsentrasi klorofil A dan suhu permukaan laut. Metode penelitian jurnal 1. Metode yang digunakan yaitu pengambilan sampel air dilakukan di setiap stasiun pengamatan pada 3 kedalaman yang berbeda. Sampel air yang diambil yaitu pada kedalaman permukaan, kolom perairan, dan kedalaman kompensasi menggunakan Van den Botel sampler. Penentuan 3 kedalaman tersebut dihitung berdasarkan pola intensitas cahaya yang diukur pada kedalaman 0 meter, 5 meter, dan 7 meter. Untuk mencari nilai koefisien atenuasi K menggunakan look meter, underwater, data logger 2000 menggunakan hukum Bert-Lambert, Person et al. 1984. Metode penelitian jurnal 2. Penelitian ini dilaksanakan di perairan Teluk Banten, Provinsi Banten yang berlangsung dari tanggal 27 Maret sampai 25 April 2005 pada musim peralihan 1. Musim hujan ke musim kemarau. Pengambilan contoh dilakukan pada 2 stasiun pengamatan dan 3 periode dengan interval waktu setiap 2 minggu. Contoh air laut diambil dengan menggunakan vendor kapasitas 5 liter pada kedalaman 0,20 meter, 1 meter, 4 meter, dan 5 meter di stasiun A, dan kedalaman 0,20 meter, 2 meter, 5 meter, dan 6 meter di stasiun B. Hasil jurnal 1. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien atenuasi menggunakan hukum Bert-Lambert didapatkan nilai kisaran koefisien atenuasi antara 0,137 sampai 0,211 M-1. Pola distribusi vertikal intensitas cahaya memperlihatkan penurunan secara eksponensial dengan bertambahnya kedalaman. Hasil jurnal 2. Pengukuran nilai produktivitas primer dan intensitas cahaya selama penelitian di stasiun A dan B berturut-turut berkisar dari 13,56 sampai 29,59 mg C per meter per jam dan 3.841 sampai 79,411 milijoule per meter kuadrat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara produktivitas primer dengan intensitas cahaya memperlihatkan kolerasi yang erat. Kesimpulan jurnal 1. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hubungan antara konsentrasi klorofil A permukaan dan konsentrasi klorofil A seluruh daerah eufotik digunakan untuk mencari nilai konsentrasi klorofil A secara keseluruhan di kolom perairan dengan koefisien kolerasi sebesar 0,75. Estimasi produktivitas primer dapat diduga berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A,
kolom air seluruh daerah eufotik yang menghasilkan persamaan linear PP sama dengan 22,746 plus 95,536 KU dengan R2 sama dengan 0,66. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilakukan analisis spasial jitter satelit untuk mengestimasi produktivitas primer di suatu wilayah. Jurnal 2. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata cahaya merupakan faktor pembatas penting bagi produktivitas primer fitoplankton dibandingkan dengan unsur hara pada masa peralihan musim hujan ke musim kemarau di perairan Teluk Banten. Berikut literatur jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.